Saya Riko Anggara bersama Anda dan masih berbincang seputar wacana pemulangan ex-warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dan Birgaldo Sinaga pendamping korban bom di Samarinda. Saya ke Pak Hikmahanto lagi. Pak Hikmahanto, tadi Anda bilang anak-anak justru bisa lebih berbahaya. Tapi bagaimana dengan kewarganegaraannya? Kalau kewarganegaraan dari anak-anak memang bisa menjadi tanda tanya besar. Karena begini, anak-anak ini kan tidak punya pilihan selain mengikuti orang tua. Ya, kalau orang tuanya mungkin dia ikut dalam dinas tentara ISIS itu, bisa juga dia mengangkat sumpah. Pertanyaannya adalah apakah anak-anak melakukan hal itu? Kalau dia masuk dalam dinas militer asing karena di usia belia, dia bisa saja kehilangan kewarganegaraannya. Kedua, kalau misalnya dia sudah mengangkat sumpah untuk tunduk pada apa yang ada di ISIS, ya tentu dia juga bisa kehilangan kewarganegaraan. Tapi kalau misalnya dia tidak, nah mungkin saja kewarganegaraannya ada. Pertanyaannya adalah apakah ada kewajiban dari pemerintah Indonesia untuk melakukan evakuasi, mengembalikan mereka? Menurut saya juga tidak. Itu harus ada keikhlasan dari anak tersebut mau kembali atau tidak. Baru kemudian pemerintah melakukan seleksi yang sangat ketat. Ya, sekali lagi sangat ketat. Ya, kalau misalnya itu mau dijadikan dasar sebagai kemanusiaan. Karena begini, kalau mereka sudah indoktrinasi bahwa untuk bisa masuk surga, kita bicara surga nih, ya, bahwa kamu harus membunuh, kamu harus begini, kamu harus katakanlah menghilangkan musuh-musuh kamu, masuk surga, maka di kepala mereka sampai mereka di Indonesia pun akan ada seperti itu. Mungkin awal-awal mereka tidak muncul, tetapi karena sudah by reflex, katakanlah begitu, mereka akan muncul. Sama kok kayak di Indonesia, mereka-mereka anak kecil yang sejak awal dididik dalam konteks Indonesia, tentu semakin dewasa, mereka punya rasa nasionalisme. Mereka akan marah ketika misalnya negara kita Indonesia ini diganggu. Sama-sama mereka juga. Pak Hikmahanto, bagaimana dengan opsi indoktrinasi ketika sampai ke Indonesia ada proses-proses untuk menghilangkan doktrin-doktrin sebelumnya? Bisa nggak? Masalahnya yang harus dilawan adalah doktrinasi yang kita sebut sebagai surga. Ya, ada nggak program yang bisa melawan bahwa itu surga? Bukan cuma sekedar uang. Kalau sekedar uang, kalau misalnya di negara kita lebih baik, dia akan ikut ke negara kita. Tapi kalau soal surga, ini nggak ada. Menurut saya ya, program deradikalisasi yang akan ampuh untuk melawan itu. Oke, Pak Birgaldo, argumen dari Komnas HAM adalah ini mesti jelas dulu nih siapa yang kombatan, siapa yang korban ISIS. Yang korban ISIS bisa jadi ketika sampai di Indonesia memberikan kampanye semacam itu, seberbahaya apa ISIS itu. Anda argumennya seperti apa mendengar ini? Ya, kejahatan terorisme adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime ya. Jadi saya kira kita harus melihat persoalan terorisme ini menjadi persoalan dunia. Sehingga kombatan WNI ex-ISIS yang mau datang ke sini dengan status yang berbeda-beda, buat saya ini sebuah kekeliruan kalau dipikirkan. Apapun alasannya. Mengapa? Karena kasus daripada Puji Supriyanto yang membawa istri dan keempat anaknya sebagai pelaku bom bunuh diri, itu dengan kesadaran bahwa yang mereka perjuangkan itu adalah bagian daripada jalan mereka untuk menuju surga. Demikian juga dengan Juanda, Maman Abdurrahman yang melakukan pembunuhan terhadap anak-anak, Alvaro, Trinity, Intan, Annabel, dan sebagainya. Jadi dengan Komnas HAM ini saya sangat berseberangan. Apapun alasannya, para kombatan yang telah mendeklarasikan diri, bersumpah, berbaiat, menjadi warga negara Islamic State of Iraq and Syria atau negara Islam Irak dan Syria telah menjadi warga negara bagian teroris ISIS sendiri. Sehingga kalau kembali ke Indonesia, maka akan melukai perasaan para korban-korban pelaku tindakan terorisme. Kita sangat menentang keras ini. Anda tidak percaya dengan program deradikalisasi karena kita punya beberapa mantan teroris di Indonesia yang akhirnya kembali lagi ke negara kita dengan ideologi Pancasila. Saya tidak percaya itu karena fakta empirik, kita bicara fakta empirik, mulai dari alumni Afghanistan, Muklas, Ali Imran, Amroji, mereka adalah kombatan perang Afghanistan yang melakukan bom Bali.
Demikian juga dengan Puji Supriyanto, dia alumni ISIS yang melakukan bom, merakit sendiri, melakukan pembunuhan sendiri secara dia sendiri karena sudah punya ilmu militer. Itu dia keluarganya semua dia lakukan. Dia alumni ISIS. Demikian juga Juanda, dia residivis teroris. Sehingga program deradikalisasi menurut saya ini tidak 100% bisa menawar racun yang ada di otak mereka. Tidak bisa. Maka satu-satunya jalan adalah memenjarakan mereka seumur hidup. Atau juga kalau yang di ISIS, jangan diterima kembali. Jangan kita semudah membayangkan orang insaf dan sebagainya. Fakta empirik berbicara, kejadian teror bom adalah mereka yang datang kembali dari luar negeri dengan membawa kemahirannya untuk merakit bom, lalu membunuh warga anak bangsa sendiri. Saya kira tidak ada jalan. Komnas HAM menurut saya sudah kebablasan kalau bicara dari sisi sana. Pak Hikmahanto, opsi ini kan jadi perbincangan walaupun Presiden bilang harus nunggu rapat dulu dan Presiden sikap pribadinya bilang tidak. Tapi apa saja selain ideologi yang mesti diperhatikan ketika memang ada opsi, bisa nggak sih mereka jadi warga negara kita lagi secara aturan hukum kalau kita melupakan soal ideologi? Begini. Pertama, kalau saya usul kepada pemerintah, sudah stop, jangan wacanakan hal ini lagi. Ya, karena kan masalahnya kita tidak punya kewajiban untuk mengembalikan mereka. Tidak perlu lagi ratas, tidak perlu lagi pembicaraan interdep dan lain sebagainya. Stop itu. Itu yang nomor satu. Muncul permasalahan kalau misalnya dari otoritas di Suriah atau di Irak, atau kemudian UNHCR mengatakan bahwa mereka tidak bisa lagi menangani mereka-mereka ex warga negara Indonesia anggota ISIS. Baru kita berpikir, ya, bagaimana jalan keluarnya. Tapi hari ini saya katakan pemerintah stop. Tidak usah ada ratas, tidak perlu misalnya bulan Maret atau bulan Mei Bapak Presiden mengungkapkan, menyampaikan apa yang akan dijalankan oleh pemerintah. Karena itu kan bukan kemauan dari pihak sana. Ini kan cuman ada orang yang mendengar bahwa mereka ingin kembali dan lain sebagainya. Lalu disampaikan, lalu kemudian di Indonesia kita jadi heboh, berwacana, seolah-olah kita punya kewajiban. Ini berbeda dengan warga negara Indonesia yang ada di Wuhan. Kita ini berbeda dengan warga negara Indonesia yang mungkin overstay di Arab Saudi. Mereka warga negara Indonesia yang kemudian negara mempunyai tanggung jawab, kewajiban untuk melindungi mereka. Iya, tanggung jawab. Kalau ini kan ex warga negara Indonesia, anggota ISIS, ex warga negara Indonesia. Mereka bukan lagi warga negara Indonesia, sehingga tidak perlu dipikirkan. Baik, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, terima kasih Pak Hikmahanto meluangkan waktu untuk kami. Pak Birgaldo Sinaga, pendamping korban bom di Samarinda juga terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas.